Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia kelas 11 IPA 12 IPA 3 ingin membahas mengenai pergaulan digital pada remaja, Pak. Dengan narasumber Pak Lutfi sebagai guru sosiologi. Bagaimana sih pendapat Bapak terkait pergaulan digital saat ini, terutama pada remaja, Pak? Pertama, kita bisa melihat, kita nggak bisa menjustifikasi, tapi berarti ada dua ya, ada secara positif, ada secara negatif kan. Ada pertemanan atau persahabatan itu sehat gitu ya. Contohnya misalnya di sosmed itu pergaulan digitalnya, kalau kita belajar globalisasi itu kita nggak cuma punya teman di dalam negeri, tetapi juga di luar. Yang membuat interaksi sosialnya itu juga kalau misalnya kita pakai sosmed apapun gitu. Jadi mau mas ya, ada pergaulan digital tuh yang memang sifatnya itu toksik gitu. Kayak misalnya kita diomongin sama teman kita sendiri tanpa kita nggak tahu. Biasanya tuh kalau circle-circlean itu gini nih. Di mana sih menurut Bapak asal-muasal para remaja itu bisa terjerumus dalam pergaulan digital yang buruk atau bahaya? Pertama, awalnya mungkin biasa aja, maksudnya awalnya kita temenan, tetapi pertemanan toksik juga biasanya kalau secara mungkin bahasa Indonesia tuh suka lihat nggak sih interaksi di bahasa langsung sama bahasa WA tuh beda kan ya. Kita sering kali apa ya pakai istilahnya, kalau istilah lain ada apa, miskom. Nah, kapan Bapak tuh merasa ada perbedaan zaman yang signifikan di masa Bapak dan di masa digital saat ini? Di SMS ada sih ya, dari zaman SMS itu 2000 berapa ya, kayak 2003, 2004, 2005 awal-awal kayak. Tapi kalau untuk yang signifikan banget as a teenager, sebagai seorang remaja, terus kemudian pertemanan kayak gini mah sejak adanya ini ya Facebook atas kehidupan real, dia tuh nggak bisa ngomong kata-kata sama orang. Apa sih kalau istilahnya anak-anak introvert misalnya, tapi dunianya kalau udah masuk ke dunia digital tuh kayak lu masuk banget, gue punya temen dari ini loh, gue punya temen dari ini. Tapi menurut Bapak nih, siapa sih yang berperan untuk mengawasi kita para remaja untuk tidak terjerumus ke dalam hal-hal buruk? Utama adalah tanggung jawabnya orang tua ya, bahwa sebenarnya kan banyak fitur-fitur di HP itu yang kemudian buat parenting gitu ya, masih internal diri kita sendiri itu penting banget Sendiri. Terus yang terakhir ini, menurut Bapak ini pergaulan digital ini memberikan dampak buruk nggak sih? Tergantung anak ya sih. Kalau misalnya secara umum saja, kalau memang dia satu, kalau otak kita positif banget gitu ya enggak dong. Pertemanan pergaulan digital kan memungkinkan kita punya banyak link, punya banyak relasi. Toh teman kamu nggak cuma anak Semada kan, mungkin ada anak yang dari kampus aja, dari sekolah Prancis misalnya, ya tipis-tipis belajar. Tapi kalau itu kita positif thinking banget ya gitu. Tapi kan sayangnya lebih banyak, berapa banyak kasus bullyingnya nggak main fisik, tapi mainnya lewat cyberbullying itu kan.